Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal terkait dengan penerjemahan peraturan perundang-undangan. Saya memperhatikan bahwa penerjemahan peraturan perundang-undangan belumlah mendapatkan posisi yang memadai, perhatian yang memadai dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut saya penting sekali dalam rangka penerapan dan sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan investasi, investor akan lebih bersemangat ketika mereka tahu bahwa aturan main di Indonesia itu telah mapan. Sayangnya aturan main itu tidak banyak diketahui karena ketiadaan terjemahan, ketiadaan bahasa yang mereka bisa pahami. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Penerjemahan di sini diartikan sebagai pengalih bahasaan dari peraturan perundang-undangan bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Bahasa asing itu bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Spanyol, Jerman, dan sebagainya. Jadi tidak hanya bahasa Inggris. Penerjemahan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing dilaksanakan berdasarkan dua kemungkinan. Pertama adalah penerjemahan inisiatif dari Menteri Hukum dan HAM. Kedua adalah atas dasar permohonan dari instansi pemrakarsa. Instansi pemrakarsa ini adalah kementerian. Misalnya untuk undang-undang di bidang perindustrian akan diprakarsai oleh Kementerian Perindustrian. Saya lihat penerjemahan oleh Menteri Hukum dan HAM sudah dilakukan, tapi jumlahnya perlu diperbanyak. Belum imbang antara jumlah peraturan yang ribuan dengan hasil penerjemahan yang baru puluhan. Sementara website masing-masing kementerian juga belum banyak menampilkan hasil terjemahan peraturan perundang-undangan. Di sini perlu didorong Menteri Hukum dan HAM dan kementerian-kementerian lain untuk membuat terjemahan. Bapak Ibu yang budiman, untuk mengetahui bagaimana penerjemahan dilaksanakan yang berdasarkan permohonan, yang berdasarkan permintaan dari kementerian lembaga, berikut saya sampaikan prosesnya. Pertama, permohonan diajukan secara tertulis oleh instansi pemrakarsa dengan memuat pertama urgensi penerjemahan, kedua salinan naskah perundang-undangan yang telah diundangkan, kemudian konsep terjemahan yang dimohonkan. Kemudian terhadap permohonan tersebut Menteri Hukum dan HAM mempelajari persyaratan. Apabila persyaratannya tidak terpenuhi, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan secara tertulis, memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 7 hari. Menteri dalam menyusun rancangan terjemahan peraturan perundang-undangan dapat membentuk tim yang beranggotakan paling sedikit terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, pemrakarsa atau kementerian, dan penerjemah tersumpah. Hasil rancangan terjemahan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh ketua tim kepada menteri
Kemudian Menteri menandatangani hasil terjemahan yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM merupakan terjemahan resmi. Salinan terjemahan resmi disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak terjemahan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM. Bapak Ibu yang budiman, saat ini penerjemahan peraturan secara parsial juga dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dan instansi lain. Misalnya peraturan yang terkait dengan investasi. Penerjemahan ini dilakukan karena Sekretariat Kabinet merupakan instansi pembina jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini ada di berbagai kementerian, lembaga, dan Pemda yang merupakan aparatur sipil negara ASN. Kedepan hendaknya saya sarankan penerjemahan peraturan perundang-undangan ini dilakukan secara masif dan terkoordinir sehingga penyebarluasan tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Mestinya Kementerian Hukum dan HAM mengambil prakarsa untuk memperbanyak hasil-hasil terjemahan peraturan perundang-undangan ini. Selain itu, upaya lain juga membentuk penerjemah sehingga menguasai bidang perundang-undangan, terutama ragam bahasa perundang-undangan. Mungkin juga dengan melatih penerjemah umum menjadi penerjemah perundang-undangan yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan peraturan perundang-undangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.